Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, apa kabar sore hari ini? Senantiasa ya, sehat dan tentunya bersemangat. Di Rabu sore di Pelangi Inspirasi 91,1 MHz Pro 1 RRI. Pada sore hari ini senang sekali kita bisa live lagi di satu topik yang setiap minggunya bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya. Dan topik sore hari ini yang akan kita angkat adalah melatih kecakapan emosi. Di studio sudah hadir dua inspirator kita. Nah, kita sapa dulu aja ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Ya. sudah menyempatkan diri Pak ya. Dan Pak Joko Prasojo. Pak, kabar Pak Joko? Alhamdulillah Pak Erik. Baik. Terima kasih. Habis meeting langsung sini ya. Ini melatih cakap emosi. Iya, cakap. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat Mayor Agung ya, yang bergabung dari Medical Officer Pasukan Garuda Unifil Lebanon, yang sudah memberikan komentarnya ya sebelum acara ini dimulai, karena tahu topiknya adalah melatih kecakapan emosi. Dan Pak Joko, Pak Dedi, topik kita yang akan kita share pada sore hari ini adalah tentang melatih kecakapan emosi ya. Ini saya bacakan dulu ya, sumbangsi dari Mayor Agung Riyadi ya, inspirator kita yang sekarang bekerja di Lebanon di Pasukan Garuda. Selamat sore, mohon ikut sumbang ya. Jadi untuk dapat mengendalikan emosi dapat kita lakukan dari sejak dini. Ya, terutama pada anak-anak kita, ajarkan mereka bersosialisasi dan tidak melarang dengan nada yang keras, sehingga rasa percaya diri itu akan tetap tumbuh. Menginjak dewasa sebaliknya, banyak bergaul dan selalu belajar dari satu pengalaman dan pengalaman lainnya, dari suatu situasi dan situasi lainnya, agar di mana kita menemukan suatu masalah dan kita lebih responsif dan lebih memilih untuk dapat menelaah akar masalah yang terjadi, baru dapat dengan dingin menyelesaikan mungkin masalah yang sedang kita hadapi ya. Dan terima kasih Mayor Agung. Dan ternyata Pak Joko memang melatih kecakapan emosi itu kan, kalau kita lihat emosi itu sebenarnya ada dua gambaran besar ya. Pertama adalah emosi yang identik dipersepsikan orang itu adalah dengan emosi marah, atau sesuatu yang membuat kita naik emosinya. Tapi yang kedua sebenarnya emosi itu sebenarnya juga sebagai bukti dari kebahagiaan, itu juga emosi. Rasa senang kita itu adalah bagian dari emosi. Jadi emosi itu sebenarnya bisa dalam bentuk happy, kebahagiaan, senang gitu, atau dalam bentuk kemarahan atau ketidaksukaan. Nah, kalau kita lihat, kita bicara tentang emosi dulu ya. Kira-kira untuk sampai pada tahapan kita bisa melatih cakap secara emosi itu, maka orang itu harus punya modal dulu pada dirinya, dan tidak akan mungkin bisa otomatis langsung cakap. Mungkin kegiatan, masalah yang pernah dihadapi membuat orang itu menjadi lebih kuat menahan dirinya. Bukankah orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang bisa menahan sesuatu pada dirinya? Saya ke Pak Joko dulu. Kalau dari konsep melatih cakap secara emosi, pandangan Pak Joko seperti apa? Terima kasih Pak Erik. Pendengar sekalian, kita urun rembuk begitu Pak Erik ya, bahwa yang pertama kali harus siap berlatih. Bahwa kita banyak pelajaran dari alam ini, sekarang dari matahari. Matahari itu terbit dari timur, masih rendah, kemudian berangsur menuju kepada duha, menuju kepada zuhur, dan setelah sampai klimaknya harus kembali lagi. Dan itulah kehidupan yang realistis. Siapapun yang bertentangan dengan itu, siaplah nanti tidak akan berhasil di dalam melatih diri itu. Sehingga kalau tadi bagus sekali ini Pak Erik, bahwa emosi aja butuh pelatihan kan gitu. Butuh pelatihan. Dan pelatihan ya dalam perjalanan ini. Kalau kita bisa melatih itu ya akan berhasil dengan sebaik-baiknya. Itu kalau tinjauan pertama. Kalau tinjauan kedua, bahwa emosi itu kalau bagi bahasa kami adalah boros energi, Pak. Oh ya, emosi itu boros energi. Boros energi. Karena kalau saya lihat, mungkin Bapak sekalian bisa lihat ya, ketika robot itu, ketika jalannya slow itu normal. Ya. Asupan energinya normal. Namun ketika ia pengen sedikit gerakannya itu berbeda dari gerakan lazimnya, itu harus dibutuhkan suatu tambahan energi, dan energinya itu bahkan kalau kata Rasulullah setelah itu kan sama itu, la taghdab,
Jangan Mas sampai 3 kali. Iya. Itu bisa secara harfiah, artinya marah itu energinya bisa 3 kali lipat, ataupun itu mewakili 3 itu berarti berlipat dari energi biasanya. Oke. Nah, ya. Jadi kalau salah satunya adalah bisa nggak sih sebenarnya rapuh itu adalah misalnya nih orang kita lihat di status sosial tuh bahasanya yang marah, nggak puas tentang sesuatu, bahkan mencak-mencak gitu Pak ya, sesuatu yang mungkin nggak ada gunanya. Apakah itu adalah merupakan kekuatan diri, atau mungkin itu adalah justru menunjukkan kerapuhan diri karena tidak kuat, malah justru ada sarana yang dipublish di sana, padahal sebagian orang tidak sadar. Nah, apa yang dipublish itu sebenarnya cukup membuktikan dirinya siapa. Dan sebenarnya begini Pak Erik, bahwa banyak unsur ya, banyak unsur yang itu harus perlu pengendalian masing-masing begitu. Itu kan hanya artifisial aja kalau ketika suaranya keras, kemudian raut mukanya menjadi melipat atau apa, itu hanya sebenarnya kan hanya artifisial. Sebenarnya kan ada dorongan dari dalam yang itu tidak tampak mata, yang itu akan menjadikan seseorang itu baik tadi mengekspresikan kesenangan dalam bentuk tadi emosi tadi, ataupun sebaliknya ketika ia mau mengekspresikan sebuah kemarahan, itu kan sebenarnya ada dorongan dari dalam, dan itu sebenarnya menjadi pemikiran kita semuanya, menjadi renungan kita. Coba kalau kita secara mudah begini Pak Erik, ketika kita ada suara dari masuk input dari telinga sama, yang pertama kali kita dapat kabar bahagia, langsung kita bibir kita tertarik ke kanan ke kiri 1 cm atau 2 cm, artinya tersenyum. Namun ketika ada berita keluargamu meninggal, otomatis sama-sama kan informasinya yang masuk ke gendang telinga kan sama itu. Getarannya sama. Namun getaran yang sama itu arahnya ketika ke dalam itu prosesnya sudah berbeda. Satu memunculkan suatu senyuman, yang satu memunculkan suatu ekspresi yang saya kira itu ketika kita mendapat duka pasti itu. Secara fisika sama itu. Getaran masuk telinga itu sama. Cuma dampaknya jadi berbeda. Dampaknya yang berbeda. Nah, ini yang menjadi renungan kita. Dan ini inspirasi-inspirasi yang perlu kita terjemahkan. Sama sumbernya, namun berbeda reaksinya. Nah, itu mungkin jadi makanya kalau saya ke Pak Dedi, makanya ada orang yang mengatakan kalau senang jangan keterlaluan senangnya karena khawatir nanti kok tiba-tiba kecewa, ya kan? Kalau kecewa dengan orang jangan terlalu, jangan-jangan nanti jangan berlebihan. Jangan-jangan orang yang kita kecewakan itu justru nanti jadi sahabat baik kita. Nah, ini bagaimana nih memandangnya Pak Dedi? Ya, jangan berlebihan lah itu dalam menyikapi hal-hal yang kita alami, terutama menyangkut emosi kita. Emosi bisa kesenangan, bisa duka, bisa kemarahan istilahnya. Seperti halnya kemarin saya mendapatkan 2 kali tunjangan gaji. Nah, karena saya sudah 5 tahun setiap 5 tahunan itu mendapat 2 kali tunjangan gaji cuti. Nah, sebesar gaji, tapi itu tunjangan cuti cuma 2 kali gaji. Oh, jadi nggak pernah diambil gitu? Bukan, tiap tahun ada. Cuman pada tahun kelima itu pas setiap kelipatan 5 itu ada bonus ya Pak? Ada tambahan remunerasi. Istilahnya loyalty reward. Jadi itu khusus yang sudah tua-tua ya? Ya sudah baru gabung nggak boleh ya? Minimal 5 tahun. Nah, itu. Nah, itu tentu senang lah mendapatkan 2 kali gaji. Tetapi kita harus sadar sebelum mendapatkan itu kita istilahnya bukannya sedih, bukannya marah, cuman ada kekhawatiran cukup nggak ya ini, nggak ya ini, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini menyikapinya kita mendapatkan ini, mendapatkan 2 kali gaji, ya kita berpikir bijak lah, bijak dalam artian kita menggunakan secara seperlunya sesuai dengan, ya kalau bisa ditabung, karena untuk misalnya kalau ada hal-hal yang mendesak tentu kita bisa kita gunakan. Nah, kemudian pada saat kita mendapatkan suatu kemarahan atau emosi atau mendapatkan
mendapatkan sesuatu yang membuat kita marah. Barusan tadi pagi saya mendapatkan suatu ini, kalau bisa dikatakan suatu upaya untuk menipu, istilahnya menipu saya, penipu, ya bisa dikatakan seperti itu. Baru kenal kemarin 2 jam 3 jam. Hari ini dia kedoknya, ya biasa kalau di perbankan dia ingin memasukkan suatu sejumlah dana, ya sejumlah nominal dana masuk ke dalam institusi saya. Tetapi kondisinya karena ya kita kan harus waspada kayak gitu kan, di perbankan gitu. Tadi pagi dia ada alasan, misalnya Pak, mohon maaf saya nggak bisa datang pagi ini karena ada rapat dengan siapa gitu. Oh nggak apa-apa, kami tunggu gitu. Nah, tidaklah berapa lama ada SMS dari yang bersangkutan lagi, mohon maaf Pak, dompet saya ketinggalan di hotel. Nah, kalau misalnya Bapak ini, kalau Bapak istilahnya mau membantu saya Pak, tolong ditransferkan sejumlah dana ke rekening teman saya. Saya sudah curiga gitu kan. Sudah curiga, ini maksudnya apa gitu kan. Baru kenal 2 jam. Saya sudah kenal dengan Pak Erik beberapa tahun aja. Kalau Pak Erik kayak gitu kan, saya nggak melakukan. Saya ngutang aja belum. Bukan nggak belum. Belum gitu, belum. Belum. Gitu. Saya dengan Pak Erik aja belum seperti ini kan. Padahal ini baru 2 jam 3 jam. Bisa ya. Oke. Kita pancing berapa? Sekian. Wah, mohon maaf, kemarin saya barusan bayar ini. Ya sudah. Adanya berapa Pak? Ini kan sudah mengindikasikan, oh ya udah nggak benar nih. Sudah. Tentunya itu akan menimbulkan emosi yang akan ini ya, yang ya istilahnya sedikit meletup pada waktu itu. Tapi ya sudah, ini sudah pengalaman. Saya sudah pengalaman dulu, sudah ini pengalaman dan ini pengalaman kedua, dan alhamdulillah tidak ini, dan ini menjadi pelajaran juga bagi teman-teman. Akhirnya waspada ya, seperti ini. Kita menyikapinya seperti itu kalau terjadi sesuatu yang ini. Nah, kembali lagi tadi yang terkait dengan emosi marah. Marah memang kalau bisa dikatakan itu adalah suatu bisikan-bisikan setan lah kayak gitu kan. Karena dengan marah, baik dengan mulut itu nanti akan menyakiti perasaan orang lain. Kalau dengan kata-kata via BBM, via SMS, via Twitter atau via media sosial lainnya bisa menjerumuskan kita ke masalah hukum kayak gitu kan. Tidak sedikit yang yang curhat melalui media sosial yang terkena permasalahan hukum. Bisa dikatakan terkena undang-undang informasi teknologi mungkin Pak Joko ya. Nah, itu. Jadi itu istilahnya menghujat seseorang nggak terima tentunya ini. Karena itu menghujat diawali dengan kekecewaan yang dialami terhadap orang yang dihujat misalnya. Nah, itu yang bisa mengakibatkan masalah sendiri. Lebih baik apa? Ya, kalau yang kita ada yang tuntunannya kalau kita marah ya diam sajalah. Nggak usah show, nggak usah menunjukkan, karena bisa jadi kita malah menambah dosa dengan menyakiti orang lain kan, dengan kata-kata, walaupun kata-kata kalau orang emosi itu pastilah pedas, nggak sedap lah. Pastilah pedas, pastilah dengan nada tinggi, pastilah dengan penekanan di bagian mana, itu tentunya akan membuat ini. Cuman ini yang kadang sebagai manusia saya sendiri bisa uncontrol, tidak bisa mengontrol ini kan. Karena kalau sudah emosi itu pada saat kita emosi kita, istilahnya emosi kita mengalami emosi yang begitu hebat, kita mungkin lupa dengan pelangi inspirasi yang kita bagaimana meminus kayak gitu. Udahlah itu kan cuman ini aja. Ada kata-kata ya ini kan, misalnya kalau pendengar melihat kata-kata inspirasi dari salah satu tokoh inspirasi nasional yang sering ditayang di TV misalnya kan, ada yang itu kan cuman ininya si itu kata-katanya, atau itu cuman ada yang mengatakan hidup tidak semudah itu yang dikatakan oleh Pak Mario Teguh. Itu saya bagi sebagian orang itu bagi itu sebagian kan, orang gitu kan, menganggap pesimis dalam hidup. Pada saat kita emosi udah biarin kayak gitu. Cuman di sini
kita akan tersadar manakala kita sudah selesai emosinya. Tentunya ada anti klimaksnya, ada titik redamnya. Pada saat klimaks kita kalau misalnya melihat orang yang kita tahu orang itu, kita tahu karakternya orang itu sudah klimaks, yaudah jangan dia apa-apain nanti malah berabe kayak gitu. Udah diemin aja. Begitu dia sudah anti klimaks, baru kita bisa ngobrol tadi kenapa sih kayak gitu kan. Jadi setelah dikeluarkan semua apa yang saya pikirkan baru kita sampaikan. Sadar sih enggak sih kamu tadi melakukan ini? Oh gitu ya. Ya ini sih aku enggak tahan sih itu. Kayak gitu. Jadi kadang ya itu ngontrolnya itu sangat susah. Iya, jadi menahan diri ya. Menahan dirinya itu yang. Bagaimana? Jadi cakapan emosi itu adalah bagaimana kemampuan kita menahan diri. Menahan diri itu termasuk yang juga pada saat kita marah atau menahan diri pada saat kita senang. Ketika kita tidak menahan diri, maka yang terjadi adalah critical factor kita tertembus. Kalau kata Pak Gatot Sugiharto itu critical factor kita tertembus, maka apa yang terjadi? Kita cuman iya gitu. Nah, seperti apa itu nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Baik Pak Joko, Pak Denny, kita akan lanjutkan. Kita buka line telepon, silakan bagi pendengar kita bisa sharing di Pelangi Inspirasi tentang melatih kecakapan emosi. Tadi kita bicara ada dua ya. Kalau emosi tadi itu bisa emosi memang kemarahan dan emosi kesenangan yang berlebihan. Karena ternyata ketika kita emosi itu salah satu caranya adalah itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi ya pada pikiran kita. Dan kita angkat ya telepon yang pertama. Baik, selamat sore Pelangi Inspirasi. Selamat sore. Iya, silakan Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Pak Beni. Pak Beni, silakan Pak. Ya, begini Pak Beni. Iya. Emosi itu apakah dibuat atau dibentuk oleh kedua orang tua? Yaitu pada waktu antara anak yang pertama dan yang terakhir itu emosinya berbeda. Pada waktu besar, begitu dia besar, anak yang pertama itu sangat sedikit marah, kesinggung bicara apa gitu marah. Tapi kalau anak yang terakhir itu enggak, bisa mengendalikan. Misalnya sama-sama menemui sesuatu masalah itu, kalau yang anak pertama itu marah, cepat marah. Sehingga penyelesaian mereka yang dalam masalah itu juga sesuatu yang emosional. Gitu. Tetapi kalau yang anak yang terakhir yang sulung itu itu menghadapinya itu cukup dengan kayaknya punya kesabaran. Gitu. Sehingga kalau ada sesuatu itu dibicarakan ini gimana ya. Seperti itu. Jadi bermasalah itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa emosi. Apakah dalam hal ini yang Bapak katakan tadi, apakah ada hubungannya dengan emosi yang dibentuk oleh yang ada dari keluarga ya? Baik. Terima kasih Pak Beni ya. Jadi emosi yang dibentuk dari aktivitas di keluarga atau pengalaman di keluarga dengan adanya dua tipe anak yang berbeda. Baik, mungkin nanti ada lagi yang menelpon. Saya ke Pak Joko dulu. Apakah emosi itu bisa latar belakangnya dari keluarga, Pak Joko? Keluarga merupakan salah satu, Pak Erik. Karena kita tidak bisa terlepas dari keluarga. Bahkan mungkin kita bisa merasakan kalau Pak Erik dan Pak Deddy mungkin baru putra pertama ya, jadi belum ada pembanding begitu. Itu memang akan lain ketika putra pertama, kemudian adiknya itu jadi menurut keadaan pengalaman kami lah begitu, ini sharing saja begitu. Karena Pak Joko itu 6 Pak. Baru 4 Pak. Baru 4. Salah berarti. 4. Ya itu tetap berbeda karena secara tadi emosi, kemapaman emosi orang tua itu pun juga sangat mempengaruhi. Mungkin kalau dulu istilahnya kalau awal-awal mungkin belum tahu gaya dalam kehidupan kita, sehingga kita mungkin tadi disampaikan Pak Dery tadi takut, nanti bayang-bayang itu seakan-akan sudah mendahului dari kenyataan yang belum terjadi,
Dan inilah yang seringkali yang mendominasi bahwa mengapa kita tidak bergerak bebas di dalam perjalanan kehidupan ini, karena seringkali masih terhambat oleh bayang-bayang yang bayang-bayang itu belum tentu terjadi. Sehingga banyak yang, maka emosi tadi sebenarnya emosi juga termasuk tadi proses Pak sebenarnya. Kalau kita itu nanti semakin ada umurnya tua itu seharusnya itu nanti juga semakin matang. Maka Rasul menyampaikan ketika anak itu baru umur 7 tahun perintahnya adalah ajari sholat. Namun ketika sudah 10 tahun pukullah. Kan itu artinya kan secara emosi itu sudah berlain, baik itu emosi jiwa maupun emosi raga Pak. Istilahnya begitu. Kan kalau kita kenal mungkin emosi jiwa, namun emosi raga itu dengan ekspresi tadi. Bahwa kita mungkin marahnya kita ketika masih muda dengan sudah sepuh kan mungkin akan lain. Karena mungkin ya itu di faktor-faktor yang sangat banyak. Sekali lagi bahwa keluarga merupakan salah satu faktor lingkungan yang terdekat, sehingga terinspirasi juga, tidak hanya inspirasi pelangi inspirasi aja, namun mungkin gaya style dari orang tua bagaimana ketika marah, kemudian gaya orang tua ketika menebarkan kasih sayang, itu pun saya kira sedikit banyak juga akan terekam oleh anak-anak kita, karena kita kan merupakan istilahnya perpaduan antara gaya suami yang berbeda dengan gaya istri, dan itu nanti akan ditangkap oleh anak, sehingga itu nanti di dalam keluarga itu nanti akan minimal kalau putranya satu akan ada 3 gaya. Gaya ayah, gaya ibu, dan gaya anak. Tambah anak lagi gaya lain lagi, karena apa? Sudah ada perpaduan antara ayah, bapak, dan kakak, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya itu kan embrio dari pemikiran untuk mengembangkan pemikiran yang penting ada 2 pemikiran dulu, pemikiran A dan B, kemudian kombinasi AB dari C, kemudian setelah ada 3 kan bisa AC, BC, sehingga jadi 5 dan seterusnya. Kalau sudah ada embrionya itu maka nanti sebenarnya akan berkembang, sehingga tadi apa yang dikatakan Pak Beni tadi, bahwa ketika anak sulung dan anak yang pertama itu apa? Orangnya cenderung artinya akan berbeda, sudah berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua ataupun yang terakhir dan seterusnya. Pasti berbeda karena perjalanannya sudah, kalau mungkin pertama dulu ekonominya mungkin kurang, masih belum stabil, setelah sekian perjalanan berkeluarga sudah stabil, kan gayanya aja sudah berbeda Pak. Pasti itu bisa dirasakan betapa getaran-getaran dalam menuangkan suatu perkataan, suatu sikap, saya yakin pasti berbeda. Bahkan kita mungkin nanti 5 tahun mendatang saja gaya kita sudah lain lagi. Jadi semakin memiliki kematangan. Jadi memang betul teori kebutuhan Maslow itu juga dikatakan bahwa setelah kebutuhan dari sisi fisiologis, kemudian kebutuhan tentang keamanan, orang baru kebutuhan kasih sayang, gitu kan. Lalu ada lagi kebutuhan namanya paling tinggi harga diri, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, pada posisi kita berangkat berkeluarga, itu posisi mana tuh yang mempengaruhi? Jangan-jangan pada posisi kurang kita lebih banyak pada bicara fisiologis, keamanan, gitu kan. Nah, ternyata setelah itu berlebih, ada lagi yang dicari, yaitu adalah kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri. Berkembang. Jadi saya lihat memang bagaimanapun anak itu kemungkinan besar merekam apa yang dikatakan. Contoh seperti putri saya, ketika ibunya tanpa sadar pernah ngomong ketika ada satu barang yang mungkin jatuh rusak, ibunya tinggal bilang, udah nggak apa-apa, nanti tinggal beli aja. Nah, pada waktu itu tanpa disadari, kan, pada saat dia punya mainan dan itu memang rusak, lalu ibunya marah-marah, lalu dia bilang, bunda nggak apa-apa ya, nanti tinggal beli lagi dah, gitu. Jadi tanpa disadari bingung, loh, kok anak sampai ngomong begini, kan? Jadi itu pada saat begitu mungkin emosi kan, dia rekam ekspresi, kan, ekspresi dari orang tuanya, dan ternyata orang tuanya menyatakan seperti itu, lalu anak merekamnya, gitu loh. Gitu kan. Nah, sehingga jadi saya yakin tadi Pak Beni katakan itu mau nggak mau memang berdampak. Kalau Pak Dedi, sama ini jangan lupa
Oke, dari salah satu tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, bahwa orang tua sedikit banyak atau lingkungan keluarga itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada emosi si anak. Cuman kadang saya yang menyayangkan dan menyesalkan itu pengaruh dari media elektronik seperti televisi ya, apalagi televisi lokal yang banyak sekali tayangan-tayangan yang bisa dikatakan, mohon maaf, yang film-film sinetron yang seperti itu yang tidak pantas untuk anak-anak tiru itu, karena orang tuanya nonton, melihat, kemudian anaknya juga ikut-ikutan, akhirnya si anak itu tentunya akan merekam, karena usia-usia tertentu anak itu ada masa untuk istilahnya duplikat, atau istilahnya apa? Duplikasi atau istilahnya meniru. Walaupun orang tua tidak melakukan, cuman idolanya atau yang sering ditonton itu adalah yang berkata seperti itu, kemudian bertindak seperti itu. Ada yang kemarin yang lucu juga, anaknya teman saya itu suka pahlawan apalah kayak gitu, yang film-film film yang untuk anak-anak yang laga kayak gitu. Dia ikut-ikutan, akhirnya batuknya atau jidatnya itu kena sudut meja itu, jadi luka parah gitu, jadi dijahit berapa itu. Saya tanya, walah ya karena meniru ya. Karena meniru itu. Jadi itu kalau dari sisi perilaku atau dari sisi ini. Cuman kadang di sinetron atau apa sering kita jumpai dari karakter-karakter pemainnya itu yang emosi tinggi, kemudian ada yang kebanci-bancian, ada yang apa, yaitu yang memang jadi perhatian dari KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia, yang istilahnya ya memang ini ladang bisnis bagi perusahaan televisi itu, cuman segmennya itu yang jam tayangnya yang harus dirubah, mungkin anak-anak sudah ini. Jadi orang tua tentu keluarga tentunya akan berpengaruh, cuman media yang juga ikut berpengaruh. Bahkan ada yang teman saya itu tidak ada televisi gitu. Jadi ekstrimnya televisi nggak ada. Mungkin kalau dia punya, toh kalau ada dia nggak anak-anak nggak bisa menjangkaunya. Ada itu yang seperti itu. Jadi dilatih. Tidak ada televisi gitu. Okay. Baik, silakan bagi Anda yang masih ingin bergabung di 580-333 di Pelangi Sore Inspirasi sore hari ini. Topik kita adalah melatih kecakapan emosi. Kalau kita senang atau marah, tentunya kan ketika ada saat pada waktu itu kita sangat senang atau pada waktu itu kita sangat marah gitu. Nah, bagaimana caranya melatih menahan diri, mungkin kalau saya bisa bilang lebih pas. Jadi menahan diri pada saat sesuatu yang sangat menggembirakan, kita tidak terlalu berlebihan. Pada saat itu adalah sesuatu yang membuat kita terkuras tadi, misalnya dibohongin orang, atau orang mencoba untuk mempermainkan kita atau menguji daya pikir kita, kesabaran kita tidak langsung meluapkan emosi marah yang luar biasa. Jadi strategi apa, langkah apa yang harus dilakukan agar kita itu bisa lebih kuat menahan diri? Kalau dari Pak Joko gimana? Ya, Bapak, ini tidak mudah Pak Erik, karena ini melatihnya bagaimana? Ya latihan kan gitu. Namun latihannya di mana, arenanya itu kan yang penting itu. Bahwa dalam perjalanan kita pun, emosi kita pun masih naik turun. Bahkan kita, dan permasalahannya di sini bahwa kita tahu kadar emosi kita itu sudah pas, berlebihan atau dan sebagainya, kan setelah itu tuh Pak. Kita baru menyadari, oh ternyata kemarin itu setelah kejadian. Nah, kita kan untuk bahwa kita tidak akan ini seberapa kadarnya seberapa untuk mengingatkan anak ini dengan kesalahan demikian. Namun yang jelas dalam kaidah itu ada begini bahwa silahkan marah kalau memang itu marahnya karena Allah. Ini kan ini akan sedikit sejuk kita. Jadi marah boleh. Karena kalau kita hanya tadi, kita harus tahu persis bahwa marah yang karena Allah itu seperti apa, yang kayak apa kan gitu. Kalau saya pas ngaji dulu kan gampang aja. Kamu mengingatkan anakmu waktunya sholat, tidak sholat, boleh dimarahi. Bahkan tadi Rasulullah 10 tahun nggak mau sholat, pukul.
Kan ini kan artinya kadar. Iya. Bahwa ingat di sini kadar ini baru emosi raga, Pak. Emosi jiwa harus tetap cool. Nah, ini yang memang di sini agak sulit ini. Jadi ekspresi emosi raga kata Rasulullah pukullah. Namun pukullah di sini pukulan kasih sayang. Kan repot lagi juga. Bukan jadi, pukulan karena marah ya, karena amarah bukan ya. Iya 10 tahun. Bayangin kalau udah tua itu gimana ya? Nah itu diantem gitu. Nah ini kan maka ini perlu apa ya? Perlu tadi penerjemahan lagi bahwa nanti akhirnya ya kita akan mencoba untuk dalam perjalanan. Dari akhirnya semakin banyak pengalaman itu nanti harapannya akan nanti kematangan emosi. Jadi matang itu karena kita sudah mungkin banyak menghadapi kasus ya. Bisa jadi salah satunya. Banyak menghadapi kondisi-kondisi yang dimana di situ kita dilatih untuk lebih banyak mengendalikan. Namun emosi. Juga jadi masalah ketika sudah dikasih pelajaran nggak dapat mengambil pelajaran, nah itu Pak. Nah itu yang itu bisa juga daya nalarnya nggak masuk ya, atau mental blocking yang terlalu banyak. Misalnya apapun yang dikatakan orang dia langsung itu kan tidak semudah seperti yang dibicarakan. Karena tidak menutup diri dulu. Itu mental blocking menutup diri. Ya itu ngomong enak sih. Coba kalau melaksanakan, ya kan. Baik, kita angkat ya Pak Dedi, Pak Joko. Penelpon yang kedua. Selamat sore Pelangi Inspirasi. Selamat sore ini Mbah Bodo. Krepak. Jam sinas kemana Mbah? Aku di mana-mana. Wah. Iya. Seminarnya juga ikut. Waduh, luar biasa. Begini ya, kalau kita bagi jiwa kita itu kan ada cipta rasa dan karsa. Iya. Nah, emosi ini ada pada rasa tadi. Artinya bahwa ada rasa sedih, rasa senang, rasa takut, rasa cemas, rasa gembira dan segala macamnya itu campur aduknya ada di situ. Nah, emosi rasa marah ini kan bagian dari itu dan pengendaliannya sangat gampang tetapi susah dilakukan. Karena pengendalian dari emosi dalam arti marah itu adalah sabar. Nah, sabar ki goleki kepiye? Sabar itu carane goleki adalah bisa menerima keadaan dan legowo. Di situ kuncinya. Iso apa ora mbuh. Kan gitu toh. Tapi kuncinya udah ketemu, tinggal bagaimana kita mau buka pintunya atau tidak. Kan kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya orang yang sudah bisa mengendalikan emosi ini sebenarnya orang yang brilian. Artinya orang itu bisa tersenyum ketika dalam kesedihan. Loh, ora elok. Kalau kita lihat anggota DPR DKI, bagaimana bencinya dengan Ahok yang bicaranya ceplas-ceplos, pengen dendamnya luar biasa. Ini orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri bahwa dia itu adalah wakil rakyat untuk pemerintahan DKI. Misalkan seperti itu. Bagaimana terjadi di dalam ring tinju DPR RI? Ono anggota DPR kok ditonjok mukanya sampai biru erem. Nah, seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Lanjut sabar itu sampai di mana? Nggak ada batasnya. Kalau batasnya itu ada, namanya sabar sedilo, jurumku nesu. Nah, di sini letaknya bahwa sebenarnya berhitung terhadap kepribadian, berhitung terhadap kemarahan, rasa dan olah rasa dan segala macam diperlukan oleh setiap manusia. Selamat sore. Selamat sore, Mbah Bodo. Krepek. Nah, terima kasih. Jadi kalau saya lihat dari Mbah Bodo bilang teorinya sudah ada. Sabar. Tergantung sabarnya kalau di mulut saja tapi sambil emosi ya bisa kan. Saya sudah sabar ini. Siapa bilang saya marah? Saya sabar. Nah, iya kan? Ekspresinya, teorinya ada. Nah, cuman tadi itu yang ditanyakan oleh Mbah Bodo untuk melakukannya itu kan memang tadi ya. Apa ya? Mental pengalaman, wisdom seseorang ya. Apa hal yang terjadi pada dirinya. Ya, bagaimana Pak Dedi memandang ini? Itu memang kita yang diperlukan untuk mengatasi itu untuk terapi untuk mengatasi emosi, terutama emosi marah, itu adalah keikhlasan lah kalau menurut saya. Keikhlasan dalam hal ini manakala kita sudah terlanjur marah, kemudian kita sudah mencapai anti klimaks, kita sadar ya kita ikhlaskan kepada yang kita marahin. Maaf ya tadi ya, saya memang
sudah terlampau ini, ya kondisinya seperti ini, ya saya minta maaf kayak gitu. Kemudian kalau memang belum ada klimaks di marahnya, kita ikhlaskan atas sesuatu yang menyebabkan kita marah, ya sudah, itu adalah salah satu terapinya. Tapi benar yang apa dikatakan Pak Bodo, Pak Joko juga, ini susah dilakukan, susah dilakukan. Keikhlasan itu, terutama keikhlasan terkait dengan emosi marah itu jarang sekali yang bisa menguasai ya, gitu kan. Bahkan susah sekali kan, karena ikhlas itu gengsi. Kemudian orang pasti kalau sudah marah, nanti klimaks, ingin minta maaf, ingin meluruskan semuanya itu ada rasa gengsi. Nggak mau dengan ini. Nah, itu sudah gengsi. Dia siapa saya harus minta maaf gitu. Nah, makanya yang butuh siapa sebenarnya? Nah, itu. Ya. Pada saat mungkin saya sedikit marah karena layanan yang kurang misalnya di dalam ini. Ya misalnya saya panggil person itu, bukannya marah, kadang persepsi orang dengan memberitahu atau istilahnya menceramai dengan nada keras itu bisa dipersepsikan, oh bapak marah kayak gitu kan. Tapi sebetulnya dari kitanya memang penekanan itulah, apakah ini dikatakan marah ya, apakah saya ini marah ya. Jadi ini sangat tipis ya kayak gitu. Nah, tapi saya upayakan semaksimal mungkin setelah selesai saya melakukan istilahnya coaching kepada yang bersangkutan. Dah gini ya, akhirnya ya tadi saya mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ada yang menyinggung perasaan dirimu, kalau sudah menyinggung ya saya minta maaf. Cuman ini adalah untuk kebaikan bersama. Baik. Anda juga bisa mengoreksi saya mengoreksi Anda dalam hal ini. Ya kita masing-masing terbuka lah untuk kebaikan bersama. Akhirnya kan di situ diperlukan keikhlasan untuk mencapai kesana. Jadi ada keikhlasan. Baik Pak Joko, bagaimana caranya Pak? Teorinya sudah ada, terus tidak lanjutnya? Caranya ya dijalani Pak. Nanti tanya lagi, menjalannya bagaimana kan? Karena bagaimanapun dalam sobar itu kan proses yang berjalan, bukan statis, Sama permasalahannya, bahkan mungkin yang menghadapi hari ini dengan esok itu lain. Ya, sehingga dengan demikian bahwa olah jiwa, ya. Bagaimana tadi menjabarkan kesabaran itu nanti justru akan berliku, bahkan dinamis. Maka sebenarnya tadi melatih kecakapan emosi itu ya dengan harus terlatih ya, terus dan terus. Bahkan itu pasti nanti akan tidak sama, dinamis. Bahkan apa keadaannya yang sekarang dengan esok bisa jadi solusinya berbeda. Padahal materinya sama. Kita marahi anak dalam tanda petik. Hari ini karena mungkin kita capek, sehingga faktor fisik yang letih itu nanti mungkin tadi Pak Dedi saat memberikan coaching kepada kawan-kawan yang tadi nadanya tinggi. Namun ketika sudah, apakah ini efektif dengan nada tinggi ini dan seterusnya. Sehingga itu nanti akan nampak sari-sarinya bagaimana kita sampai tingkat sejauh mana kecakapan kita di dalam menangkap sebuah keadaan, sehingga emosi kita tentunya dengan inspirasi yang kemarin bahwa kita emosi yang positif tentunya. Nanti akan ada gayung yang terkait ya, sehingga dari satu materi ke materi yang lain akhirnya nanti kata-kata tadi Mbak Bodo tadi, sobar tadi itu jadi akan sudah dapat. Baik. Ya, dan Pak Joko, Pak Dedi terima kasih ya. Dan Mbah Bodo, Pak Beni tadi terima kasih. Jadi latihan terus, karena insya Allah satu waktu kita akan punya banyak pengalaman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Agar Saputra, sehat dan sukses selalu.